Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjut, yaitu yang ketiga, Allah menggambarkan keajaiban penciptanya, yaitu manusia. Subhanallah. Manusia itu dari min alaq, dari segumpal darah yang bisa melahirkan insan-insan yang sangat luar biasa, ya, yaitu jadi presiden, pejabat, kiai, ulama, kan, jadi pedagang, semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari segumpal darah bisa menundukkan alam dunia ini, subhanallah. Pepohonan, bumi, kan, itu diinjak oleh manusia. Dengan prosesnya seperti apa? Bahkan kita ada anak, ya, anak yang dilahirkan itu lewat perkawinan, ada anak yang dilahirkan dibuang, subhanallah. Karena itu, jadi itu karena kita sebagai umat Islam ada perkawinan, ya, ada perkawinan sehingga dalam hubungan intim, nah bakal di sana ada proses terjadinya manusia. Bahkan di dalam kitab Muhtarol Hadis, inna ahaddakum yuzmau khalqahu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya salah satu di antara kamu semua dikumpulkan di dalam rahim ibumu. Tuh, berapa? 40 hari air mani. Subhanallah, air mani. Bahkan air mani itu bahkan menyemburkannya beberapa sel. Sebenarnya. Tapi yang satu menjadikan benih, yaitu jadi manusia. Nah, terus summa yakunu ala qaumitsla dalik. Terus jadilah jadilah darah. Misla dalik seumpamanya. Summa mudghah, menjadi daging kimpul. Subhanallah. Maka di sini summa yursalu ilahi al-malak fayanfuhu fi ruh. Maka di sini diutuslah malaikat dengan kitabnya satu, yaitu ruh. Payangfuhu, maka ditiupkan itu kepada nutfah yang menjadikan mudghah, jadi daging, ditiupkan ruh. Maka ditulislah 4 kitab. Nah, azaluhu, maka azalna, subhanallah. Maka kita betul-betul azal kita, hidup kita, bagjanya, subhanallah. Itulah kitab-kitab yang ditiupkan ruh. Maka 4 bulan kita suka solawatan. Kita solawatan, maka kita baca 7 surat, kan. Kalau di dalam ibu-ibu jamaah, kalau 4 bulan bisa 7 surat, yaitu surat Maryam, surat Yusuf, surat Al-Luqman, terus bisa Yasin, bisa Waqiah, kan, bisa Al-Muluk, kan, bisa Ar-Rahman, 7 surat itu, ya, subhanallah. Itu dalam 4 bulan. Maka di sini wayuk maru bi arba'i kalimatin, maka diutus, subhanallah. Dituliskan 4 kitab, rizkihi, azalihi, wa amalihi, wa saqi awsaidu fawallah. Maka di sini bagjanya, celakanya, subhanallah, bahagianya, subhanallah, itu udah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kadang tentang rizki, ya, tentang rizki, ya Allah, ini rizki ini susah, ya Allah, udah dagang ini, udah usaha ini, tapi tetap rizki ini di mana, ya Allah? Nah, kita introspeksi diri,
Apakah kita kepada Allahnya berholwatnya itu betul? Apakah kita sholatnya betul? Kalau pingin rezeki kamu lancar, sholatlah dulu yang diberesin. Ya. Tapi kita yang pingin rezekinya lancar, tapi sholat kita masih belat, betong, masih suka bolong kan itu. Tapi rezeki kita pingin lancar, subhanallah. Maka kalau rezeki kita pingin lancar, nih sholat dululah kita yang beres, maka rezeki kita akan beres. Allahu subhanallah. Maka rezeki kita ya, rezeki kita tidak dikurangi sesawi pun, siki sawi pun tidak dikurangi sama Allah. Cuman kita sebagai hamba Allah suka curiga kepada Allah. Ya Allah, mengapa saya tidak dikabul? Ya Allah, mengapa saya tidak dikabul-kabul terus? Gini aja saya hidup ini capek ya Allah. Maka kalau tak ingin capek, mari kita bersolawat. Alhamdulillah tiap malam Jumat Bu Ustadzah Iis solawat wabarik di grup solawat yang pingin gini. Saya pingin solawatan di rumah saya, tapi gabung dulu dengan solawatnya wabarik. Subhanallah. Jadi udah mempunyai jamaah, alhamdulillah. Maka kita pingin pingin diridhoi Allah, pingin dilancarkan semuanya, kita suka-sukalah bersolawat. Insya Allah dengan solawat itu kita tidak akan dikurangi dikurangi berkah, tidak akan dikurangi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, asal kita niat pingin ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi. Terus kita wa ajalnya kita, siapa yang tahu ajal kita? Subhanallah. Tapi kita harus waspada, hati-hati, karena hidup kita ada malaikat pencabut nyawa. Subhanallah. Kita senang-senang ya, kita jalan-jalan, kita lagi mancing, kita lagi judi, apalagi kita lagi berbuat maksiat. Tapi yang sangat luar biasa ketika kita berbuat kebaikan, berbuat ibadah, lagi sholat, kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mautnya maut husnul khotimah. Jadi pas begitu maut, dalam keadaan kehidupannya dalam husnul khotimah, bukannya mati itu atau mautnya husnul khotimah, tapi ke dalam kehidupannya beliau semasa hidupnya mau menjelang ajalnya dia husnul khotimah. Tapi kita suka salah. Kalau orang yang meninggal semoga husnul khotimah. Jadi husnul khotimah ini buat orang yang hidup semasa hidupnya husnul khotimah. Pas begitu mati insya Allah kita berbuat baik, yaitu husnul khotimah. Jadi kitanya yang lagi hidup ini harus banyak husnul khotimah, harus banyak berbuat kebaikan. Bahkan kita kalau ajal kita datang ya, tidak tahu anak, tidak tahu orang tua kita, tapi kita harus berbuat baik dari sekarang. Janganlah kita berbuat menjelekkan orang atau menipu orang atau menggosipkan orang. Kita harus bersihkan diri karena kita tidak tahu datangnya ajal kepada kita. Subhanallah. Sama SMTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam diri kita ada sifat syirik, firik, zail, kaniyaya, maka itu penyakit hati. Datang ajal kita, subhanallah, siapa yang akan membersihkan hati ini kecuali dari sekarang, sebelum ajalmu datang.
menantang. Bersihkan hati, bersihkanlah badanmu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita apa di sini amal kita harus di apa? Harus di harus dikerjakan yang sangat luar biasa. Jamaah SMTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mendengarkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada manusia itu dengan ilmu, dengan akal, dengan diutusnya nabi dan rasul, dengan diturunkannya kitab-kitab kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada kita semua. Subhanallah. Jamaah SMTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur nikmat karena kita diciptakan oleh Allah, yaitu makhluk yang mulia. Dari saya sekian, insya Allah minggu depan kita akan membahas lagi ayat yang ketiga. Insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka tawassalu ilaika bihabibika wa nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmatin. Ya Sayyidi, inni as'aluka tawazzahu ila rabbika fi qada'i hawaiji. Ya Allah, mudah-mudahan semua didapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Cukupkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.